warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesi Dwi Hapsari, Saya Salsabila, kami dari Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara semester 2. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi yang berjudul tentang HAM atau Hak Asasi Manusia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri kita secara kuadrat maupun sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada Salsa mengenai HAM. Menurut Salsa, bagaimana keterkaitan antara hak asasi manusia dengan hak kewajiban asasi manusia? Baik, terima kasih Nesi. Saya akan menjawab. Menurut saya, keterkaitan antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia adalah bahwa setiap hak asasi manusia biasanya disertai dengan kewajiban yang sesuai. Moralnya, hak kebebasan berpendapat juga berarti memiliki kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kebebasan tersebut dengan merugikan orang lain. Dalam konteks ini, pemenuhan hak asasi manusia sering kali memerlukan pengabaian dan pemenuhan kewajiban hak asasi manusia yang bersangkutan. Dengan demikian, keduanya saling mendukung dan merupakan bagian dari integritas dari suatu kesatuan yang utuh. Nah, selanjutnya saya akan bertanya kepada Nesi. Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia? Baik, terima kasih Salsa pertanyaannya. Ada beberapa hambatan terhadap perlindungan HAM di Indonesia. Yang pertama itu implementasi hukum yang lemah. Yang kedua, kekerasan atau diskriminasi. Masih terjadi atau banyak kasus yang terjadi yang di Indonesia, terutama itu pelanggaran HAM terhadap anak-anak, perempuan, dan orang-orang rentan lainnya. Yang ketiga itu ada korupsi, yang keempat ada konflik bersenjata dan keamanan. Terjadi peperangan antara Papua, Aceh, itu masih banyak yang melanggar HAM. Saya akan bertanya lagi kepada Salsa, mengapa HAM harus dilindungi oleh negara dan pemerintah? Baik, terima kasih Nesi. Menurut saya, HAM harus dilindungi karena ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang bilang kalau hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara koordinatif melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, atau jangan sampai dirampas oleh siapapun. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada Nesi, yaitu apa sih salah satu bentuk tindakan pencegahan kasus pelanggaran HAM atau hak asasi manusia yang ada di sekolah atau di kampus kita? Oke, salah satu bentuk tindakan pencegahan kasus pelanggaran HAM di sekolah atau di kampus yaitu dengan kita mengadakan pelatihan atau workshop. Dengan mengadakan pelatihan workshop itu kita akan membawakan kasus atau materi tentang HAM. Ini bisa membantu kita meningkatkan kesadaran dan pentingnya menjadi atau menghormati hak-hak dasar setiap individu serta memahami konsekuensi dari HAM itu sendiri. Selanjutnya, saya akan bertanya lagi kepada Salsa, apa yang menjadi hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia? Baik, terima kasih Nesi. Menurut saya, rintangan atau hambatan yang menghadap Komnas HAM atau hak asasi manusia bisa berasal dari faktor budaya, kendala politik, maupun rintangan yang berasal dari aparat penegak hukum kita sendiri. Nah, jadi peraturan perundingan yang berkaitan dengan HAM maupun sikap dari lembaga peradilan kita yang belum pro terhadap hak asasi manusia universal. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Nesi. Mengapa hak asasi manusia di Indonesia masih belum bisa diterapkan secara maksimal? Oke, hambatan dan tantangan utama dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia adalah masalah ketertiban dan keamanan nasional, rendahnya kesadaran hak asasi manusia, dan minimnya perangkat hukum dan perundang-undangan. Selanjutnya saya akan bertanya lagi kepada Salsa, mengapa pelaksanaan penerapan hak asasi manusia atau HAM tidak bisa bersifat mutlak di masyarakat? Nah, menurut saya,
Perwujudan hak asasi manusia walaupun demikian tidak dapat dilakukan secara mutlak karena masih dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Karena itulah, dalam diri sendiri pribadi manusia harus ada sikap saling menghargai, menghormati orang lain sehingga tidak melanggar aturan yang berlaku. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Nesi, mengapa hak asasi manusia tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun? Oke. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia itu sendiri sejak lahir. Berlaku kapanpun, dimanapun, kepada siapapun. HAM tidak dapat diganggu-gugat dan tidak bisa dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki setiap manusia dari Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada Salsabila, bagaimana hubungan HAM atau hak asasi manusia dengan sila-sila dalam Pancasila? Baik, terima kasih kepada Nesi. Saya akan menjawab pertanyaannya. Di sila ke-1 yaitu menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Di sila kedua yaitu pertama, menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Nah, sila ketiga yaitu mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, sila keempat yaitu dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila kelima yaitu mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan. Baik, selanjutnya saya akan memberi pertanyaan kepada Nesi. Apa saja hak asasi menurut PBB? Saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa. Terdapat 5 jenis hak asasi manusia menurut PBB, yaitu hak untuk hidup, hak untuk bebas serta mendapat perlakuan yang sama, hak untuk mendapat pengakuan sebagai individu di depan hukum, hak kebebasan kita berekspresi, serta hak kebebasan bergerak. Selanjutnya, saya akan memberi pertanyaan kepada Salsa. Apa saja dasar hukum hak asasi manusia? Baik, ada 3 dasar hukum yang menjadi landasan hak asasi manusia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 281 Ayat 4, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Permenkumham Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat tentang Permasalahan Hak Asasi Manusia. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Nesi. Apa penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dari segi individu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hak asasi manusia bisa memicu terjadinya pelanggaran. Selain itu, masyarakat juga perlu bersikap toleran untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan mengurangi sikap egois. Baik, kesimpulannya adalah hak asasi manusia atau HAM adalah seberangkat hak yang melekat pada diri setiap manusia, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Hak asasi manusia bersumber dari alam manusia itu sendiri dan tidak dapat dihapuskan oleh siapapun. Hak asasi manusia juga merupakan dasar dari demokrasi. Dalam konteks Indonesia, hak asasi manusia diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu hak asasi manusia adalah anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai. Beberapa poin penting terkait hak asasi manusia adalah sebagai berikut yang meliputi 1. Sejarah hak asasi manusia di dunia. Sejarah hak asasi manusia mencakup perjuangan untuk mengakui hak-hak dasar manusia. Di Indonesia, sejarah hak asasi manusia terkait dengan perjuangan pasca kemerdekaan. Yang kedua yaitu, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini tidak dapat diganggu-gugat dan berlaku sepanjang hidup manusia. Selanjutnya, pemikiran tentang hak asasi manusia terus berkembang di dunia di Indonesia dan memastikan keadilan. Selanjutnya yaitu
terdapat. Nah, jadi kesimpulannya adalah hak asasi manusia yaitu hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi untuk memastikan martabat dan keadilan bagi setiap individu. Sekian dan terima kasih dari materi kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.